Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Maulana, mahasiswa Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan konsep dasar pengembangan kurikulum dalam tinjauan manajemen. Pendidikan yang diselenggarakan di setiap satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, bahkan yang dilakukan di lembaga-lembaga non formal dan informal, memang seharusnya itu dapat menjadi landasan ya bagi pembentukan pribadi peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Pengembangan kurikulum itu adalah suatu proses ya, perencanaan dan juga penyusunan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya dengan tujuan untuk menghasilkan dan menyesuaikan perkembangan pembelajaran sehingga memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, pengembangan kurikulum ini harus disesuaikan dengan konsep yang akan ditempuh atau dipilih oleh suatu lembaga pendidikan agar pengembangan kurikulum menjadi lebih terarah dan terukur. Pengembangan kurikulum juga diartikan sebagai proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan suatu kurikulum yang spesifik sesuai dengan kondisi lembaga pendidikan. Eh, ada beberapa pengembangan kurikulum ya menurut para ahli. Menurut Arifin di sini disebutkan bahwasanya pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum yang sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datang dari luar ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik itu mampu untuk menghadapi masa depannya ataupun adanya perubahan atau merevisi peralihan total ya dari suatu kurikulum ke kurikulum lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen. Lingkup manajemen kurikulum, kegiatan kurikulum ini adalah tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan melevansikan antara kurikulum nasional, standar, ataupun kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Nah, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Kemudian terdapat prinsip ya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama adalah produktivitas. Nah, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Kemudian yang kedua adalah demokratisasi. Nah, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan atau berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Ada beberapa fungsi dan juga manajemen kurikulum diantaranya, yaitu pertama adalah meningkatkan efisiensi. Nah, pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan juga efektif. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keadilan nih dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan yang sifatnya itu intrakurikuler ya, tapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar yang ada di satuan pendidikan. Nah, kurikulum yang dikelola secara efektif ini dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian apa sih pentingnya gitu kan mempelajari manajemen pengembangan kurikulum ini dalam dunia pendidikan? Salah satu perannya adalah pertama adalah peran konservatif. Peran konservatif ini adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Kemudian yang kedua adalah peran kreatif. Nah, dalam peran kreatif ini, sekolah memiliki tanggung jawab dan dalam mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan zaman. Karena kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dinamis yang terus mengalami perubahan. Kemudian peran selanjutnya adalah peran kritis dan evaluatif. Nah, menindaklanjuti peran konservatif kurikulum, tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab terkadang nilai dan budaya lama yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Demikian juga dengan nilai budaya yang baru maupun belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang lama yang masih relevan dengan keadaan dan juga tuntunan zaman masa kini.
Kemudian selanjutnya adalah pentingnya pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan adalah kurikulum itu adalah inti pendidikan yang berisikan rumusan tujuan dan rencana kegiatan belajar yang mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai nilai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan di masa depan. Nah, maka dari itu kurikulum sangatlah penting dalam pendidikan karena menjadi dasar bagi pengembangan kemampuan profesional dan kepribadian dalam menetapkan kualitas sumber daya manusia dan insan suatu bangsa. Kalau dalam undang-undang ya, dari pentingnya kurikulum dalam pendidikan, tertuang dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang kurikulum dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berfokus pada yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan minat dan potensi kecerdasan siswa, berbagai macam potensi lingkungan dan daerah, tuntutan dalam membangun nasional dan daerah, tuntutan dalam dunia kerja, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kesenian yang mengalami perkembangan, kemudian perkembangan global yang dipenuhi dinamika, dan juga persatuan berbagi nilai kebangsaan dan nasional. Jadi kalau misalkan disimpulkan bahwasanya pengembangan kurikulum ini adalah proses ya perencanaan penyusunan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya dengan tujuan untuk menghasilkan dan menyesuaikan perkembangan pembelajaran sehingga memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan konsep yang akan ditempuh atau dipilih oleh suatu bangsa ataupun suatu lembaga ya pendidikan agar pengembangan kurikulum itu menjadi lebih terarah dan juga terukur. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.